Waktu aku berumur 20, demi membuktikan kemampuanku, aku ikut kakak ipar merantau ke selatan untuk cari kerja. Perhatian para penumpang, pemberhentian berikutnya adalah stasiun gonceng penumpang yang turun. Mohon bersiap-siap. Xiaowu, aku cuma punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Jangan berantem. Kalau ada yang pukul aku gimana? Kalau mereka pukul kamu, kamu bisa lari. Kamu bisa lapor polisi, tapi kamu nggak boleh balas pukul. Payah banget kalau gitu. Kalau kamu nggak bisa, besok aku bakal suruh kamu pulang. Jangan, aku nggak mau pulang. Aku bakal nurut kok. Masuklah, mulai sekarang kita bakal tinggal di sini. Cuma satu kamar. Iya. Terus, cuman ada satu kasur, gimana kita tidurnya? Aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Ya udah. Kakak iparku yang aspal jalanan desa dan renovasi aula leluhur. Semua orang di desa bilang dia sudah kaya raya. Nggak nyangka, ternyata dia tinggal di tempat kayak gini. Kamu istirahat dulu, aku mau mandi. Oke. Maaf ya Suyun, aku nggak sengaja ngelihat kamu. Bukan salahmu kok. Aku cuma lupa kalau kamu ada di sini. Ayo kita tidur. Besok jam 7 kita harus lapor ke pabrik. Oke. Suyun kemana ya? Suyun, kalau kamu mau nurutin permintaanku, aku bakal pindahin kamu dan adikmu ke bagian logistik biar gajinya lebih tinggi. Pak pengawas Yu, aku sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Kamu cuma cewek perantau dari desa. Aku sudah naksir kamu, ini keberuntunganmu. Jangan nggak tahu diri. Nggak usah sok polos sini kamu. Lepaskan kakak iparku. Kalian berdua dipecat. Suyun, Iya, kamu bilang aku nggak boleh berantem, tapi malah kamu sendiri yang pukul orang pakai botol. aku beda. Sama kamu. Bedanya apa? Aku tahu. Caranya menahan diri. Terus sekarang gimana? Pasti ada jalan keluar. Kita buka lapak kaki 5 saja. Lapak kaki 5. Ayo mampir, jangan sampai kelewatan kaos lengan pendek terbaru dari Hong Kong, 15 yuan satunya, 20 dapat 2. Ada ukuran besar buat yang ini. Boleh dicoba dulu yang ini. Petugas datang. Kakak ipar.
Kakak ipar. Jualan begini sih lumayan, tapi kalau dikejar-kejar terus tiap hari rasanya kayak pencuri. Capek dan berat banget. Kerja keras sedikit nggak masalah, uang ini hasil kerja halal, jadi bisa tidur nyenyak. Oh, orang baru ya? Ada yang bisa dibantu. Kalian baru ya, jadi nggak tahu aturannya daerah ini, wilayah kami. Ini di bawah perlindungan bangsaan, pernah dengar uang keamanan? Uang keamanan. Aku cari uang pakai tenaga sendiri, kenapa harus kasih ke kalian? Berani juga mulutmu ya, mau cari ribut ya? Aku bayar. Gitu dong, hai cantik. Sudah selesai jualannya. Yuk makan malam bareng. Apa katamu? Ayo pergi. Kakak ipar, kenapa kakak kasih uang ke mereka? Terus harus gimana lagi? Biarpun kita lapor polisi, mereka bakal kabur hari ini. Tapi besok mereka bakal balik lagi. Tapi kan ada aku. Mereka itu banyak. Apa kamu sanggup lawan mereka? Emangnya kenapa kalau banyak? Sudah kakak bilang, jangan berantem. Kalau kamu sampai berantem, besok kakak suruh kamu pulang kampung. Iya, aku ngerti. Tolong. Berhenti. Lu lagi bocah ingusan apa sok jadi pahlawan ya? Sekelompok pria dewasa malah menindas seorang gadis, kalian tidak pantas disebut pria. Sepertinya kau bosan hidup nak lumpuhkan dia dulu. Kakak ipar, aku tidak berkelahi, aku cuma menolong orang. Nak boleh juga kemampuanmu. Lihat saja nanti. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bukan masalah. Sebaiknya kau pulang sekarang. Kakak ipar, aku pulang. Kau berkelahi ya? Tidak. Xiaowu, kau tidak bisa membohongiku. Mereka mencoba menculik seorang gadis, apa aku harus diam saja menonton? Aku tidak peduli orang lain. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Kenapa kau tidak mau dengar? Cuman berkelahi saja, aku bahkan tidak terluka. Hari ini kau tidak terluka, tapi bagaimana dengan besok atau lusa? Itu persis seperti yang dulu dikatakan kakakmu. Dia bilang padaku bahwa dia tidak apa-apa dan baik-baik saja. Dan lihat apa yang terjadi. Dia tidak pernah kembali. Aku tidak ingin kau mengikuti jejaknya. Kau mengerti? Maafkan aku, kakak ipar. Aku sudah membelikanmu tiket, pulanglah ke kampung halaman. Kakak ipar, kau benar-benar mengusirku. Ambil uang ini, pulanglah dan cari istri. Hiduplah dengan tenang. Meskipun kakakmu sudah tiada. Aku masih tetap kakak iparmu. Kita bertemu lagi. Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkan putriku semalam. Tidak perlu, itu bukan apa-apa. Aku punya pekerjaan untukmu, 30.000 sebulan, kau mau? 30.000. Di kampung halamanku, 30.000 bisa untuk membangun satu rumah.
Pekerjaan sebagus itu, aku takut tidak bisa menanganinya. Kau pasti bisa, cukup jaga tempat itu untukku. Jaga tempat itu. Apa itu melibatkan perkelahian? Tentu saja jika ada yang cari masalah, beri mereka pelajaran untukku. Itu tidak boleh, aku tidak mau berkelahi. Bagaimana kalau begini saja? Kau jadi pengawal putriku. Aku akan memberimu 10.000 sebulan. Pengawal. Tentu saja. Yutong itu cantik, wajar jika banyak orang yang mengincarnya, bisnisku sangat banyak. Aku tidak bisa selalu ada di sana, di sisinya. Jadi aku butuh seseorang yang ahli untuk melindunginya. Baiklah, aku terima. Bagus. Yutong bawa Chen untuk menetap. Kenapa kau membawaku ke sini? Sekarang kau orangku, kau tidak boleh berpakaian seperti ini terus. Coba ini. Lumayan, kau terlihat sangat tampan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah punya tempat tinggal? Belum. Kebetulan aku punya apartemen kosong. Kau tinggal di sana saja dulu. Bagaimana tempat ini? Lumayan. Jauh lebih baik daripada tempat tinggalku sebelumnya. Tempat ini tidak jauh dari tempat tinggalku. Setiap pagi jam 8 datang dan jemput aku. Antarkan aku ke sekolah. Kau masih sekolah? Iya, apa kau belum pernah melihat mahasiswa sebelumnya? Pagi, Xiaowu. Pagi. Mau coba? Nggak usah makasih, aku nggak tahu cara mainnya. Jadi bisnis di sini lancar kan? Iya, Kalau kamu mau buka sendiri, bilang saja sama ayahku toko begini cepat menghasilkan uang. Satu mesin saja, bisa untung ratusan sehari. nggak dulu deh. Kenapa? Nggak apa-apa, aku nggak suka berantem. Tapi bukannya kamu jago berantem. Ayo pergi. Oke. Ini gajimu bulan lalu. Makasih. Itu hasil kerja kerasmu sendiri, nggak perlu terima kasih. Hari ini aku kasih kamu libur, pergilah, bersenang-senang. Kamu kan masih muda, jangan terlalu kaku terus. Bos, tokonya kecil banget ya, 5.000 sebulan, 5.000 sebulan. Ganteng, coba lihat sekeliling. Lihat kita ada di mana. Tepat di jalan utama New Street. Lihat betapa ramainya orang lewat di sini. Toko sepatu di sebelah itu. Bayar 8.000 sebulan. Buat kamu 5.000 saja. Ini sudah murah banget. Oke, saya ambil. Ganteng. Mau dijalankan sendiri. Bukan saya sewakan buat kakak ipar saya. Kalau begitu, semoga usahanya lancar ya.
Kamu sewa tempat ini. Ngapain kamu di sini? Kebetulan lagi belanja di dekat sini. Rencananya mau buka apa? Buka tempat arkade. Bukan, aku mau buka toko baju. Di sini ramai banget orang lewat ide bagus kalau mau buka toko baju. Aku juga ingin coba berbisnis, gimana kalau kita kerja sama saja? Bukankah ini Kak Yunkok bisa jadi begini, sampai harus jadi pedagang kaki lima? Uang yang kupinjam darimu akan kulunasi semuanya. Kita kan teman, kenapa bahas uang? Kak Yun. Bos Bin ingin bertemu denganmu, dia sengaja mengutusku untuk mengundangmu menjadi tamu di Golden Phoenix. Untuk makan bersama dan mengobrol Kak Yun. Silakan duluan. Apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama denganku? Aku yang keluar modal. Kau yang keluar tenaga, kita bagi hasil 50-50. Nanti saja bicaranya. Apa maksudmu? Nanti saja. Biar ku beritahu ya, kesempatan seperti ini orang lain bahkan sampai mengemis untuk mendapatkannya. Di mana kakak iparku? Anak muda, akhirnya kau datang juga, kakak iparmu dibawa pergi. Kemana? Golden Phoenix apa gitu? Golden Phoenix. Ya benar sekali itu Golden Phoenix. Kau tahu Golden Phoenix? Tentu saja. Itu bukan tempat yang baik. Bagaimana kalau aku telepon ayahku? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ada perkelahian di dalam, sepertinya pelakunya seorang wanita, sangar sekali dia. Kudengar kepala seseorang sampai bocor. Darah di mana-mana. Bos Bin, cewekmu ini galak banget. Dia bikin kepalaku bocor, jadi mau gimana sekarang? Suyun, jangan bilang aku nggak bantuin ya utang suamimu. Aku suruh kamu nemenin Tuan Jin cuma buat minum-minum biar urusannya lunas. Aku udah cukup kasih muka kan? Terus apa yang terjadi, kamu malah bocorin kepalanya. Begini caramu menjamu tamu. Dia pegang-pegang aku. Suyun, kamu kan sudah dewasa. Terus kenapa kalau cuma dipegang, nggak bakal mati juga kan? Aku yang pukul dia. Berapa biaya pengobatannya biar aku yang bayar? Bayar suamimu saja. Sudah utang ratusan ribu padaku. Mau bayar pakai apa? Kamu cuma seorang wanita. Selain tubuhmu, apalagi yang kamu punya yang berharga? Soal utang suamiku kita bahas nanti. Aku lagi bahas kejadian hari ini. Baiklah. Dunia jalanan punya aturannya sendiri, mau kamu lakukan sendiri atau biar aku saja? Semuanya. Bisa tolong kasih aku muka sedikit? Xiaowu. Bos Bin ini kakak iparku. Kalau dia sudah menyinggungmu, aku yang akan minta maaf untuknya. Cih. Dari mana asal bocah kampung ini? Masalah seserius ini, kamu pikir satu gelas saja cukup? Baiklah kalau mau jadi pahlawan aturan jalanan. Mata ganti mata. Darah ganti darah. Kamu yang terima pukulannya demi kakak iparmu, aku bersedia. Xiaowu, mundurlah, ini bukan urusanmu. Kakak ipar urusanmu adalah urusanku juga. Apa itu sudah cukup? Baiklah.
Boleh juga nyalimu. Biarkan dia menemaniku 1 malam lagi, dan kita anggap impas. Bagaimana bisa kamu mengingkari janjimu? Janjiku. Dia membuat kepalaku bocor. Kamu pikir 1 pukulan saja cukup kalau aku biarkan ini lewat begitu saja? Jangan panggil aku Bos Jin lagi, panggil saja aku pecundang. Putrinya Du Tianxiong. Hari ini cukup ramai ya. Bahkan jika Du Tianxiong sendiri yang ada di sini, aku tidak akan menghargainya. Bocah ingusan sepertimu, mencoba merebut orang dariku, minggir Nona Du. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Berhenti, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Kamu sendiri yang memintanya. Hajar dia. Bos Jin, bisa kita lunasin utangnya sekarang? Kawan aku nggak sangka kamu jagoan tersembunyi. Gerakan yang bagus, hebat juga mainmu. Dick, gimana kalau kerja sama aku saja? Aku jamin hidupmu bakal enak. Kamu bisa dapatkan wanita manapun yang kamu mau. Maaf, Pak Bin, keluargaku nggak bolehin aku ikut campur urusan begini. Baiklah kalau begitu, kakak iparmu masih utang ratusan ribu padaku. Biarpun kamu jago berantem utang, tetaplah utang. Kakak ipar, apa itu benar? Iya. Kakakmu mau mengamankan pengiriman barang. Jadi dia pinjam uang ratusan ribu darinya tapi barangnya dibajak. Dan kakakmu kehilangan nyawanya. Siapa yang bunuh kakakku? Aku nggak tahu. Aku tahu. Itu salah kakakmu sendiri. Dia saja yang enggak becus. Dia bawa belasan orang, tapi cuma 3 orang berhasil nyuri barangnya dan habisi nyawanya. 3 orang yang mana? Apa mau balas dendam buat kakakmu? Xiaowu, jangan terpancing, aku bakal bayar utangnya berapapun lamanya. Mau bayar pakai apa? Pakai lapak kaki 5mu itu. Nah, aku punya kerjaan buatmu. Kalau kamu mau kerjakan, utang kita lunas semua. Aku nggak akan ganggu kakak iparmu lagi. Gimana? Xiaowu, jangan masuk ke jebakannya. Pekerjaan macam apa? Tenang saja, ini pasti sesuatu yang bisa kamu lakukan. Jangan, Xiaowu. Selama itu bukan hal yang tidak bermoral, aku akan ambil pekerjaannya. Nah, begitu dong, 3 hari kemudian temui aku di sini, aku akan membawamu ke sana. Oke. Yutong. Kenapa kamu tidak pulang? Kakak ipar, kalau aku pulang, hari ini kamu. Aku tidak butuh kamu menjagaku. Xiaowu. Hidupku sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kamu berbeda, masa depanmu masih panjang. Aku tahu kakak ipar. Tidak, kamu tidak tahu. Apa kamu pikir kamu hebat berkelahi setelah hari ini sangat mengesankan? Tidak. Kakakmu dulu persis sepertimu, dia bisa melawan 10 orang sekaligus. Tapi apa yang terjadi padanya akhirnya? Dia meninggal. Mayatnya dibuang ke laut dan sampai sekarang belum ditemukan. Xiaowu, aku benar-benar tidak ingin kamu mengikuti jejaknya. Tidak akan, kakak ipar. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan itu dan membereskan masalah dengan mereka, aku akan berhenti selamanya. Begitu kamu masuk ke dunia ini, kamu tidak bisa lagi memegang kendali. Begitu sudah terperosok dalam, susah untuk keluar. Tidak akan seperti itu. Kakak ipar, ikutlah denganku. Lihat kakak ipar, ini toko yang kusewa.
Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang, dan buka toko pakaian tidak perlu jualan di pinggir jalan lagi dengan tanganmu sendiri, mencari nafkah dengan jujur. Xiaowu, Kakak ipar, setelah tokonya buka, kamu fokus saja pada bisnisnya. Semua urusan yang kacau itu biar aku yang urus. Kakak ipar bajunya sudah sampai. Xiaowu, biar ku bantu. Xiaowu, kenapa kamu dipanggil Xiaowu? Karena aku anak kelima di keluargaku. Sudah kuduga, hei, apa kamu sudah punya pacar? Aku punya keponakan, dia sangat cantik dan dia seorang mahasiswi, mau kenalan dengannya. bisnisnya lumayan ramai ya. Lumayanlah. Pantas saja kamu menolak bekerja sama denganku. Jadi toko ini dibuka untuk kakak iparmu. Iya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan bersaing dengannya. Dia kakak iparku. Aku tahu, boleh kan kalau aku juga memanggilnya kakak ipar? Terserah kamu saja. Ngomong-ngomong, ayahku menyuruhku memberitahumu, asalkan kamu mau bekerja untuknya. Masalah utang dengan bos Bin dia yang akan membereskannya. Aku tidak ingin membuat kakak iparku khawatir. Ayahku menjalankan bisnis legal. Bisnis legal macam apa yang harus berkelahi setiap hari? Sudahlah, percuma bicara denganmu. Oh iya, besok ada reuni sekolah. Ingat ya jemput aku. Bocah. Kupikir kau tidak akan datang. Ayo jalan, aku akan membawamu melakukan pekerjaan besar. Bos Bin mungkin. Sebaiknya aku di luar saja menjaga mobil. Lihat dirimu, penakut sekali. Bos Bin, tempat apa ini? Tazhai wilayah kekuasaan Tuan Ju, mereka berutang jutaan padaku. Kalau kau membantuku menagihnya hari ini, utang kakakmu akan lunas. Bagaimana menurutmu? Ini bukan sesuatu yang ilegal, kan? Tuan Ju, semoga Anda sehat selalu. Bin. Kenapa bawa orang sebanyak ini? Apa maksudnya ini? Tuan Jiu, bukan maksudku membawa mereka. Ini soal 3 juta utang Anda padaku. Sudah bertahun-tahun lamanya, aku punya puluhan anak buah. Mereka juga butuh makan. Bin, bukannya aku tidak mau bayar kiriman tahun lalu rugi total. Kami benar-benar tidak punya uang tunai. Tuan Jiu, sekarang Anda sengaja mempersulit. Bin. Di Tazhai sini kami punya aturan sendiri. Aturan apa? Dari pintu ini sampai ke altar leluhur. Siapapun yang bisa melewatinya sampai akhir, boleh ambil uangnya. Kalau tidak bisa lewat, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Tuan Ju, Anda jelas-jelas ingin mengemplang utang. Aturan tetaplah aturan. Kawan, terserah padamu.
Lihat itu. Itu baru namanya master sejati. Mansyong. Bocah bisa sampai sejauh ini membuktikan kau punya kemampuan, tapi kau takkan bisa melewatiku. Boleh juga tenagamu. Tuan Chiu, aku sudah berhasil lewat. Pergilah ambil uangnya. Tuan Jiu, apa ku bilang saudaraku yang satu ini tak pernah mengecewakan? Oke bang, sekarang kita impas. Tapi serius deh, ikut kerja sama aku saja. Dengan kemampuanmu, kamu bahkan lebih hebat dari kakakmu dulu. Sayang banget kalau kamu nggak jadi kaya raya. Nggak usah. Aku pulang. Kamu sudah pulang? Ini hasil kerjaku beberapa hari ini. Buat kakak. Kak Ipar, aku yang modalin kakak yang urus tokonya. Kita bagi 2 hasilnya. Oke. Kalau begitu aku simpan buatmu. Buat biaya nikahmu nanti. PK Tikanan. Data zona 9 MK 2. Chen Yang. Tunggu aku di bawah sini saja, aku segera keluar. Oke? Yutong, sudah bertahun-tahun kita nggak ketemu, kamu jadi makin cantik. Kamu benar-benar bunga sekolah kita waktu SMA dulu. Benar, Yutong, dulu kamu memikat banyak orang, dan sekarang kamu makin mempesona saja. Ayo biar aku bersulang untukmu. Aku nggak mau minum lagi, aku beneran nggak bisa minum lagi. Ayo dong, Yutong, ini gelas terakhir kok. Iya, sudah bertahun-tahun ya. Sejak terakhir kali kita ketemu, kita harus minum sepuasnya kan? Ayo, ayo jalan, ayo kita makan BBQ. Apa yang kamu lakukan jangan hentikan. Apa-apaan ini? Yutong. Dulu waktu kita masih sekolah, aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Selama bertahun-tahun ini. Tahu tidak betapa aku merindukanmu. Wanita kalau bilang tidak, sebenarnya itu mau. Sini.
Chen Yang. Siapa kamu berani ikut campur urusanku? Bocah, turunkan dia. Jangan biarkan dia kabur. Jangan bawa aku pulang. Kalau ayahku melihatku begini, dia bakal memarahiku. Chen Yang. Chen Yang. Chen Yang. Ada apa? Ayah, aku tahu. Aku cuma menginap di tempat Kian-Kian semalam, jangan khawatir. Sudah dulu ya, aku harus pergi, Chen Yang sudah menjemputku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Gimana caranya? Dengan menikahiku? Ya. Kalau begitu, kamu harus kerja keras. Dengan kekayaanmu yang sekarang, ayahku nggak bakal setuju. Baiklah, ayo belanja. Oh, Toko baru. Bisnisnya kelihatannya ramai. Serahkan. Apa? Uang keamanan lah, apalagi. Ini masih jauh dari cukup. Kamu pikir ini lapak kaki 5? bos. Dia sepertinya wanitanya bocah itu? Wah, ternyata benar. Kebetulan sekali. Mana bocah itu? Suruh dia keluar. Cepatlah. Hubungi dia. Dalam 1 jam. Kalau aku nggak lihat dia. Jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Waktu 1 jam sudah habis. Hei, cantik, lelakimu itu tidak bisa diandalkan. Dia itu adikku. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Kalau dia tidak muncul hari ini, kamu yang harus bayar utangnya. Bocah itu sudah mengacaukan rencana kami dan menghajar kami habis-habisan. Kami cuma mau bersenang-senang sedikit denganmu. Adil, kan? Mundur. Oh, mau main ancam bunuh diri ya? Tusuk saja dirimu kalau memang berani. Kamu pikir aku takut? Kakak ipar, jangan. Bocah, akhirnya kamu muncul juga. Soal kejadian tempo hari kita akan selesaikan hari ini. Hei, kalian masih belum kapok dihajar ya? Itu kan dulu, sekarang beda lagi. Sekarang kami ikut Tuan Bin. Bocah, coba saja sentuh aku. Aduh.
kalian berani muncul lagi, akan kupatahkan kaki kalian. Tunggu saja kau, bocah beraninya kau cari masalah dengan anak buah Bos Bin, habislah kau. Bos Bin bocah ini mengajar kami. Saudaraku sudah lama tidak bertemu. Bos Bin, kalian berdua saling kenal. Tentu saja dia adalah saudara baikku. Katakan, kalian ingin mati seperti apa, Bos? Tolong ampuni kami buta sampai tidak mengenali Anda. Enyah kalian dari sini. Jika aku melihat kalian mengganggu saudaraku lagi, aku sendiri yang akan membereskan kalian. Saudaraku, jangan bilang aku tidak memperingatimu. Ada yang membayar mahal untuk menghancurkan tokomu. Mereka punya backingan yang sangat kuat, tapi selama kau ikut denganku, bahkan jika itu dewa langit sekalipun, aku akan melindungimu. Bos Bin, kita tidak sejalan. Saudaraku, kau meremehkanku ya? Bos Bin bocah itu benar-benar tidak tahu diri. Dia sudah menyinggung keluarga. Aku tadi mencoba membantunya, tapi dia malah bersikap sombong. Kalau begitu, jangan salahkan kami nanti karena tidak akan ada ampun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ini ulah anak buah Bos Bin. Xiaowu jangan. Chen Yang. Biar ayahku yang urus ini. Tuan Du, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi bocah ini, dia yang lebih dulu tidak sopan padaku. Lagi pula, dia berurusan dengan keluarga Gu. Kamu tidak akan bisa membereskannya. Keluarga Gu, apa yang terjadi? Apakah itu Gu Xiaoji? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang lebih dulu menaruh obat di minumanku. Kapan ini terjadi? Waktu itu hari reuni kelas itu. Bukannya kamu bilang kamu sedang bersama Chiang Qian hari itu? Gu Xiaoji mencekoki putriku dengan obat. Apa ini benar ya? Tapi bocah ini menendang bagian vitalnya sampai hancur. Dia putra tunggal keluarga Gu. Satu tendangan itu memutus garis keturunan keluarga Gu. Katakan padaku, bukankah itu dendam yang sangat besar? Ayah. Beri aku waktu beberapa hari, aku akan membereskannya. Terserah kamu saja. Tapi Tuan Du, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Gu menginginkan orangnya, bukan uang. Bocah, kamu benar-benar mencari masalah besar kali ini. Ayah tidak bisa membiarkan Chen Yang begitu saja kalau tidak. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu ayah lagi. Karena ini melibatkan putriku. Sebagai ayahnya, aku tidak akan tinggal diam. Chen Yang Yutong, ayo pergi. Chen Yang, katakan padaku apa malam itu kamu bersama putriku. Ayah. Di kartu ini ada 1 juta, ambil uang ini, pulanglah ke desa bersama kakak iparmu. Ayah, bagaimana bisa ayah begini? Dia hanya ingin menyelamatkanku. Ku bilang diam. Aku mengerti, terima kasih Tuan Du. Aku tidak akan mengambil uangnya. Chen Yang. Hei anak muda, butuh payung. Apa kami sedang kesulitan? Bos Jin tidak menyangka kalau itu aku, kan aku bisa bantu selesaikan masalahmu. Tidak perlu. Aku bukan orang jahat lagi, Li Bin juga tidak memberitahuku kakak iparmu bukan seorang hostes. Apa kamu tidak ingin tahu siapa yang membunuh kakakmu? Nah, begitu dong anak muda, saat menilai orang jangan hanya melihat dari luarnya saja. Seperti aku yang terlihat seperti orang jahat, tapi mungkinkah? Kalau sebenarnya aku orang baik, tidak kelihatan seperti itu. Masuklah, anak muda. Bocahnya sudah sampai. Nyonya Bos, dia sudah di sini. Ku dengar kau jago berkelahi. Aku tidak suka berkelahi. Kenapa kakak iparku melarangku berkelahi?
Tidak ada yang suka berkelahi tapi bisa berkelahi dan tidak bisa. Adalah dua hal yang berbeda. Buktikan kemampuanmu. Lumayan namaku Jinshu, semua orang memanggilku Nyonya Bos, kau juga bisa memanggilku begitu. Nyonya Bos, Bagus, bekerjalah denganku. aku akan bereskan masalahmu 3 orang itu. Asalkan kau mengikutiku, kau akan segera melihat mereka. Setuju. Ini 1 juta, anggap saja ini hadiah selamat datang. Oke, kamu pulanglah sekarang. Besok datanglah lebih awal, aku akan membawamu ke keluarga Gu. Terima kasih, Kak Ipar. Kamu sudah kembali, sudah selarut ini tidurlah di tempat tidur saja. Jangan khawatir tentang masalah ini. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Di mana kakak? Kak, saat kamu bekerja untukku, jangan tanya hal-hal yang tidak perlu. Baiklah, sudah selesai. Ayo pergi. Tepikan mobilnya. Keluar. Kak Ipar, tolong ampuni kami. Kak Ipar, aku sudah mengatur transfer 1 jutanya. Kamu bisa lepaskan mereka sekarang. Kenapa? Sejak awal harus mempersulit diri. Lepaskan mereka. Kamu pikir aku sedang memerasmu? Orang-orang ini tidak mematuhi aturan, membawa gadis-gadis baik, dan menipu mereka ke klub malam. 1 juta ini telah kompensasi yang kuminta untuk mereka. Aku selalu bertindak jujur. Ingatlah, kita tidak melakukan apapun yang tidak bermoral. Jinshu, keluar kamu. Bang Hao, apa yang kamu lakukan? Nyonya menculik orangku dan mengambil 1 juta dariku. Aku kesini minta penjelasan. Penjelasan seperti apa yang kamu mau? Karena menghormati bos, aku tidak akan mempersulitmu. Benar duel. Kalau kamu menang, aku pergi. Xiaowu. Ini peliharaan kecilmu. Nyonya, kalau dia kalah, pabrik di utara itu jadi milikku. Di mana kamu menemukan bocah sekuat ini? Aku mengaku kalah, ayo pergi. Tunggu dulu. Kamu kalah. Dan kamu mau pergi begitu saja. Baiklah, aku mengaku kalah. Pabrik di selatan sekarang milikmu. Nyonya, orang-orang ini sudah keterlaluan. Xiaowu, aku berutang budi padamu hari ini. Nyonya, itu sudah kewajibanku. Sudah ada tempat tinggal. Aku punya apartemen di Dongcheng. Sudah lama kosong, kamu pindah saja ke sana. Ambillah. Aku akan cari waktu nanti untuk balik nama padamu.
Silakan. Kakak ipar. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Kakak pakai kamar utamanya saja. Aku pakai kamar yang lebih kecil. Dari mana kamu dapat uang buat beli rumah? Apa kamu setuju dengan tawaran Libin? Tenang saja, Kak. Aku tidak akan pernah bekerja untuk bajingan itu. Anggap saja rumah sendiri. Berikan padaku. Apa? Uang bagianmu. Akan aku simpan untukmu buat biaya pernikahanmu nanti. Baiklah. Jangan khawatir, uangmu ini tidak akan aku pakai sepeser pun. Saat kamu menikah nanti, akan aku serahkan pada istrimu. Kakak ipar, biar ku bantu. Kamu sudah pulang. Aku berencana buka beberapa cabang lagi. Oh, Sebentar lagi kamu umur 21, sudah waktunya cari istri. Keponakan Kak Hui lumayan cantik, mau bertemu dengannya. tidak. Kamu masih memikirkan Du Yutong? Tidak. Berhentilah memikirkannya. Kalian berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tahu, Kak. Kak, ini ada 1 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kakak ipar, tenang saja, uang ini uang halal. 1 juta, 1 juta. Xiaowu, bagaimana kalau kita buka pabrik saja? Sekarang baju-baju kita, semuanya diambil dari orang lain. Untungnya sedikit dan modelnya terbatas. Kalau kita buka pabrik sendiri, kita desain sendiri, produksi dan jual sendiri, proses yang terintegrasi bisa melipat gandakan keuntungan kita. Kak, aku akan ikuti kata-katamu. Katanya dikelola oleh seorang adik laki-laki juga. dan kakak iparnya. Tempat ini kelihatannya lumayan luas, pasti modalnya besar sekali. Kak, kakak berhasil. Xiaowu, kita berhasil bersama-sama. Selamat ya Kak Yun. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya kita punya pabrik sendiri. Idio. Kak Hui, kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak akan bisa mengurus ini sendirian. Saudari-saudari sekalian, mulai sekarang tempat ini akan jadi rumah kita. Floor Chessy. Selama kalian bekerja keras, Yunji tidak akan pernah menelantarkan satu orang pun. Envelope. Hui, mulai sekarang, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di pabrik. Aku serahkan toko ini padamu. Jangan khawatir, Yun, toko ini aman bersamaku, tidak akan ada masalah. Jinhua, kemarilah. Yun, ini keponakanku Jinhua ini Yun. Halo Yun. Halo. Hui, keponakanmu cantik sekali. Bos Anda sudah datang. Jinhua, beri salam pada bos. Halo bos. Halo. Jadi kau bosnya? Apa maumu? Aku yang pegang wilayah ini. Kau tahu aturannya, kan? Hao sudah lama tidak bertemu.
Ternyata kau bocah. Bocah kakak iparmu tidak akan sanggup sendirian. Tunggu saja, tidak lama lagi dia akan habis dimakan hidup-hidup. Lebih baik kau ikut aku saja. Aku akan buat kau kaya raya. Hao, terima kasih tawarannya. Tapi aku bekerja untuk kakak iparku, aku hanya akan bekerja untuknya. Baiklah, kau punya nyali. Demi kau hari ini, aku tidak akan mengganggu mereka. Jaga dirimu baik-baik, bocah. Xiaowu, siapa kakak ipar ini? Kakak ipar dia cuma temen, jangan khawatir. Selama ada aku di sini, mulai sekarang soal pabrik dan toko kakak tidak perlu khawatir lagi. Aku dengar kamu buka pabrik garment. Ini semua berkat uang modal yang kakak berikan. Uang itu urusan kecil. Ambisimu dan kemampuanmu dalam bekerja, itulah yang benar-benar penting. Kak, Hao bilang ada orang yang ingin mencelakaimu. Biarkan saja mereka datang. Aku akan melindungimu, Kak. Tokonya. Jinhua benar-benar punya perasaan padamu. Kenapa tidak kamu pertimbangkan? Aku masih muda, Kak. Kemarin aku melihat Du Yutong. Pabrik kita akhirnya mulai berjalan lancar, dan kita membuka semakin banyak toko. Kalau terus begini, kamu akan segera bisa menyamai keluarga Du. Saat hari itu tiba, kamu bisa menikahinya jika mau. Kakak ipar menurutku begini saja sudah cukup. Kamu sudah dewasa, suatu saat nanti harus menikah. Kamu tidak bisa bersamaku selamanya. Aku tidak keberatan kok. Ada-ada saja kamu, jangan bicara sembarangan. Chen yang ayahku sudah meninggal. Apa yang terjadi? Itu kecelakaan mobil. Waktu ayah sedang menyeberang jalan, dia tertabrak mobil. Katanya sopirnya melarikan diri, dia masih belum ditemukan. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu berencana membawaku kuliah ke luar negeri. Chen Yang, kalau ada kesempatan di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan jadi istrimu. Kosongkan tempat ini. Apa-apaan kalian ini? Ini rumahku, jangan berani-berani sentuh apapun. Minggir, gadis kecil, atau jangan salahkan kami kalau harus main kasar. Apa yang kami lakukan? Du Tianxiong berutang jutaan pada kami. Utang tidak lunas begitu saja, cuma karena dia mati. Kalian bohong, mana mungkin Tianxiong berutang uang pada kalian? Lihat ini. Sekarang dia sudah mati, kami harus ambil barang-barangnya untuk melunasi utangnya. Ayahku tidak mungkin berutang sebanyak itu. Surat utang ini pasti palsu. Kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya, polisi pun tidak bisa menghentikan kami. Siapa yang mengirim kalian?
Ya, mereka dari keluarga Gu. Katanya Du Tianxiong sudah mati dan mereka ke sini untuk menagih utang. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah mengambil alih semua bisnis keluarga Du. Keluar. Chen, terima kasih. Ada yang ingin ku minta tolong padamu. Bisnis yang ditinggalkan Tianxiong, aku harus segera membereskannya, bisa bantu kami. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Du Tianxiong sudah mati. Iya. Du Tianxiong sudah lama hidup mewah. Siapa sangka dia malah mati di bawah roda mobil. Kamu menemuiku sekarang karena ingin aku membereskan kekacauannya. Nyonya Du dan Yutong buru-buru mau ke luar negeri. Mereka menjual semua bisnisnya dengan harga murah. Kak, kalau kakak turun tangan sekarang, kakak pasti tidak akan rugi. Lumayan juga. Kamu sudah memikirkan semuanya. Bantuan ini akan kulakukan. Nyonya Du, bisnis-bisnis ini akan kubeli dengan harga 80% dari harga pasar. Uang tunainya akan ditransfer dalam 3 hari. Setelah Anda membawa Yutong ke luar negeri, Anda akan butuh banyak biaya. Nona Jin, terima kasih. Setelah kecelakaan Tianxiong, teman-temannya itu semuanya menjauhi kami seperti wabah. Hanya Anda yang membantu kami di saat sulit. Seharusnya Anda berterima kasih pada Chen Yang. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak akan ikut campur dalam hal ini. Sudahlah, Nona Jin. Baiklah, akan segera kuatur transfernya secepat mungkin. Aku pergi dulu, biarkan kalian berdua bicara. Chen Yang, terima kasih banyak. Chen Yang, Iya. aku akan pergi. Setelah aku menyelesaikan studiku, aku pasti akan kembali mencarimu. Baiklah. Jadi kamu mau bangun rumah? Iya. Bangun satu gedung utuh. Yang ada liftnya. Uang untuk membangun rumah bukan jumlah yang sedikit. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Di sini ada 5 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku bantu keluarga Du mengelola aset mereka, ini yang mereka berikan padaku. Kalau tidak cukup, aku akan pinjam sedikit lagi dari kakak ipar. Ini hasil dari pabrik dan toko selama beberapa bulan terakhir. Totalnya 800.000. Ambil saja dulu. Kakak ipar, uangku masih cukup untuk sekarang. Perluasan pabrik dan pembukaan cabang baru masih butuh biaya. Jadi kamu mau bangun rumah? Iya. Baiklah. Meskipun membangun rumah itu cara lambat untuk cari uang, itu jalan yang jujur. Kalau kamu kekurangan uang, beritahu aku saja. Terima kasih kakak ipar. Sama-sama. Tapi ada satu hal yang harus kuingatkan, kali ini kamu sudah mengacaukan bisnis keluarga Gu. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Mulai sekarang, berhati-hatilah. Aku mengerti kakak ipar. Taman. Hancurkan tempat ini.
apa yang kalian lakukan. Hajar mereka. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mang Xiong, bukannya kamu di Tazhai? Kenapa kamu ada di sini? Setelah aku kalah darimu waktu itu, aku terluka. Tazhai tidak menginginkanku lagi. Aku terpaksa mencari kerja di lokasi konstruksi. Baiklah. Mulai sekarang bekerjalah untukku, bantu aku menjaga lokasi ini. Aku akan memberimu imbalan yang pantas. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Kudengar di lokasimu orang-orang sering membuat masalah. Iya, kakak ipar. Bagaimana kamu bisa menanganinya? Tidak masalah. Kui punya tugas konstum. Jika kamu bisa menyelesaikannya, hal-hal seperti ini ke depannya seharusnya akan jauh berkurang. Katakan saja kakak ipar. Tugas ini mungkin berkaitan dengan 3 orang yang sedang kamu cari. Kakak ipar di mana mereka? Di atas kapal. Di sebuah kapal. Ya. 3 orang itu pemimpinnya bernama burung hantu. 2 lainnya dikenal dengan nama hiu dan macan gunung. Beberapa tahun lalu mereka membajak sebuah kiriman, mereka meraup banyak uang. Lalu mereka membeli kapal khusus untuk beroperasi di laut lepas untuk melakukan segala macam kejahatan. Kiriman itu dibajak dari kakakku, kan? Ya. Kakak ipar jadi apa misinya? Misi ini sangat istimewa. Kamu harus bekerja sama dengan seorang petugas untuk menyusup ke kapal itu. Kumpulkan bukti yang cukup, agar biro bisa menangkap mereka semua sekaligus. Baiklah. Apa kamu tidak penasaran? Kenapa aku bekerja sama dengan Biro Keamanan Publik? Apapun yang kakak suruh, akan kulakukan. Petugas itu masih pemula, kamu harus melindunginya dengan baik. Kakak ipar kenapa harus pemula? Yang senior berisiko dikenali. Orang ini adalah Qin Ming, dia pernah berada di kapal itu sebelumnya. Kamu bisa memanfaatkannya untuk menemukan orang kontaknya. Meskipun kamu menemukan kontaknya, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan terlalu agresif. Kamu harus membuat kontak itu yang mendatangimu. Membuatnya mendatangiku. Ya. Mereka sangat berhati-hati. Tanpa perantara. Sulit bagi siapapun untuk masuk ke kapal itu. Kakak ipar, ada apa di kapal itu? Segalanya ada. Kamu akan lihat sendiri saat sampai di sana. Jadi kamu yang namanya Chen Yang. Itu aku. Kenapa kamu muda sekali? Apa kamu sudah dewasa? Kamu lebih muda dariku. Ya ampun, bagaimana bisa atasan menugaskanku dengan bocah ingusan? Si ganteng. Lihatlah dirimu begitu putih dan bersih dan masih sangat muda. Kalau bukan si ganteng, lalu apa lagi? Sudah kubilang aku bisa menangani misi ini sendirian, tapi mereka malah bersikeras memberiku pengawal. Melihatmu begini aku takut malah aku yang harus melindungimu. Kamu pikir kamu jago berkelahi? Tentu saja. Kalau tidak percaya ayo kita tanding. Sebaiknya jangan. Aku takut nanti menyakitimu. Siapa yang kamu remehkan? Aku ini juara bela diri.
Kalau begitu ayo. Kamu apa? Kamu tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Kan kamu sendiri yang mau tanding denganku. Ayo biar ku bantu bangun. Tidak usah. Aku bisa bangun sendiri. Gerakanmu lumayan juga. Mulai sekarang ikuti saja instruksiku. Apa rencanamu? Sederhana saja. Cari orang kontaknya lalu menyelinap ke kapal. Kamu tahu siapa orang kontaknya? Tidak. Tapi, kita bisa menemukan orang kontaknya lewat dia. Kamu tahu dia ada di mana? Tidak. Kalau begitu dengarkan aku. Atas dasar apa? Atas dasar kamu tidak bisa mengalahkanku. Baiklah, kita lihat saja kemampuanmu. Qin Ming. Hei. Berhenti di situ. Hebat bukan? Luar biasa. Kenapa kau lari? Kukira kau penagih utang. Apa aku kelihatan seperti itu? Aku sedang terlilit utang sekarang. Teman-temanku semua menjauhiku. Apa maumu dariku? Aku mau naik ke kapal itu. Kau mau naik ke kapal? Tepat sekali. Pacarmu cantik sekali. Kenapa kau masih mau naik ke kapal? Memangnya tidak boleh naik kapal kalau punya pacar. Begitu rupanya kau mau ke lantai 5, Bang. Biar ku kasih saran, lebih baik kau jangan pergi. Lihat kekayaanku dulu. Kalau bukan 10 juta, paling tidak 8 juta. Sejak aku naik ke kapal itu, sekarang malah terlilit utang. Itu urusanku, beritahu saja cara naiknya. Ku beritahu dengan 100.000, kurang 1 sen pun tidak boleh. Kau bercanda ya? Itu namanya merampok. Kau pikir aku benar-benar tidak tahu apa rencanamu 100.000? Tidak kurang 1 sen pun. Baiklah, aku bayar. Nama kontaknya Dogi. Dia belakangan ini sering nongkrong di klub malam Crown. Kayak gimana penampilannya? Botak dan ada bekas luka di wajahnya. Dia gampang dicari. Tapi pas kalian ke sana, ke klub malam Crown, apapun yang terjadi jangan samperin dia duluan. Kenapa emangnya? Dogi itu pemain lama, kalian berdua cuma anak ingusan, tanpa ada perantara. Tiba-tiba bilang mau naik kapal, dia pasti bakal curiga. Bukannya lu pernah naik kapal itu, lu nggak bisa kenalin kita aja. Nggak bisa, gue masih punya utang sama mereka. Terus kita harus gimana? Jadikan diri kalian umpan, biar mereka yang nyamperin kalian. Maksudnya gimana? Kalau lu bocorin informasi ini, jangan salahin gua kalau gua bertindak kejam. Kapal itu udah hancurin keluarga gua malah pengen lihat kapal itu diledakkan dan tenggelam. Tenang aja. Ayo berangkat. Udah siap. Ayo gerak. Kenapa di sini berantakan banget? Lagi ngapain lu? Jangan gerak, Dogi ada di sana pura-pura jadi pacar gua dulu ya. Oke. Terus apa lagi? Nggak usah ngapa-ngapain, ikutin gua aja. Sob main beberapa ronde. Tentu saja.
Apa yang kamu lakukan? Kamu kalah banyak uang bahkan tanpa melihat orangnya. Tenanglah. Mana bisa aku tenang, anggaran kita dari awal memang sudah mepet. Tapi kamu cuma dalam satu malam kalah sampai puluhan ribu. Apa kamu nggak capek ngomel terus? Kamu pikir aku cerewet? Tentu saja aku capek. Tapi kamarnya cuma satu. Terus kita tidurnya gimana? Kenapa kita nggak pesan 2 kamar saja? Nggak bisa, mana ada pasangan yang pesan 2 kamar terpisah. Biar aku luruskan ya, kita ini kan cuma pasangan palsu. Gimana kalau kamu di tempat tidur, aku di lantai? Mereka mungkin nggak bakal mengawasi kita. Siapa tahu kan? Selamat malam. Selamat malam. Hey bro, lagi hoki nih. Mau main lebih besar? Seberapa besar? 100 kali lipat dari ini. Sampai jumpa di dermaga Cingpu besok malam. Pastikan bawa uang tunai yang cukup. Begitu sampai di sana, kamu bisa main apapun yang kamu mau. Setuju. Hey bro, bawa uang tunai yang cukup. Semuanya ada di sini. Langsung ke intinya saja, naiklah. Masih seberapa jauh lagi? Hampir sampai. Lihat, kita sudah sampai. Bos Shark, mereka sudah sampai. Ergo, kok mereka muda banget? Bos Shark, mereka bersih. Aku sudah mengawasi mereka berhari-hari. Mereka cuma pasangan kekasih, lagi cari hiburan. Lantai berapa? Lantai 5. Baiklah, bawa mereka ke atas. Ikut aku. Shark. Ketemu juga kau. Silakan masuk, selamat bersenang-senang. Kalau mau coba yang lain, tinggal ke lantai bawah saja. Semuanya ada di sana. Oke. Nuir, Nus DNA. Aku berangkat dulu. Silakan. Woi, nggak asik nih kelakuanmu. Maksudmu apa? Cewekmu ini keluyuran kemana-mana, sambil foto-foto diam-diam. Cepat katakan siapa kalian. Bang Go. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, bentar lagi juga bakal tahu. Itu dia, hajar dia. Jadi itu kau. Siapa kau? Shanhu.
Jadi itu artinya, dulu itu kau yang membunuh kakakku. Siapa kakakmu? Kau akan segera mengetahuinya. Serang dia. Kau punya kemampuan juga. Bocah kau jago berkelahi juga. Terakhir kali aku bertemu seseorang yang jago berkelahi seperti ini adalah bocah itu setahun yang lalu. Jangan bilang itu kakakmu. Kau benar sekali. Chen Yang, tolong. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membunuh Shanhu. Bocah, kau hebat juga. Apa maumu pertukaran 1 tukar 1? Dan beri kami kapal cepat. Baiklah. Kita tukar di haluan kapal. Di mana bosmu? Untuk menghadapimu. Bos tidak perlu datang. Lakukan pertukarannya. Bocah, Kau pikir bisa kabur dari sini? Chen Yang, aku tahu siapa kau. Kau adiknya Chen Daqiang. Kami yang menghabisi kakakmu dulu. Sekarang giliranmu. Jadi kau mengakuinya? Kalau iya, memangnya kenapa? Kau pikir kau masih bisa kabur? Kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Menahan mereka? Kau pikir kau bisa menahan mereka? Pergi saja. Aku lupa memberitahumu bensin speedboat itu sudah kukuras habis. Bocah kau tidak akan bisa kemana-mana. Siapa bilang aku mau pergi? Kenapa dia kuat sekali? Bocah, kau lebih tangguh dari kakakmu. Tapi sampai di sini saja. Bagaimana kalau sekarang? Adik Chen Daqiang, boleh juga kemampuanmu. Waktu kakakmu meninggal dulu, aku ada di sana menyaksikannya. Kalian merampas muatannya, itu satu hal. Tapi kenapa kalian harus membunuhnya? Salahnya sendiri karena tidak mau menyerah. Dia malah melawan kami sampai mati. Kamu sedikit lebih pintar darinya. Sayang sekali masih kurang pintar. Kalian sudah terkepung. Letakkan senjata dan menyerah sekarang. Gawat. Cepat. Buang semuanya ke laut, cepat. Ayo gerak cepat, semuanya, cepatlah. Kalau ada yang berani buka mulut nanti, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Jangan bergerak, angkat tangan. Kami tidak bersalah, Pak Polisi. Kami hanya kapal pesiar biasa. Sesuatu yang ilegal, kami tidak melakukan apapun. Periksa saja sendiri kalau tidak percaya. Komandan kapalnya kosong, tidak ada apa-apa di sini. Apa kalian menangkapnya? Dia meninggalkan kapal dan melompat ke laut. Kami masih mencari di perairan ini. Arusnya kuat dan airnya dalam di sini. Untuk dia bisa selamat, kemungkinannya sangat kecil. Bagaimana dengan ini?
Ini bukan milikku, apa hubungannya denganku? Tepat sekali, ini pistol milik Night Owl, kejar saja dia kalau kau hebat. Siapa bilang tidak ada bukti? Bagaimana bagus? Kan aku sudah tahu dari awal mereka akan menggeledahku. Jadi aku siapkan 2. 1 untuk mereka temukan dan 1 lagi disembunyikan. Habislah kita, Bawa mereka semua. Pak Polisi. Berapa lama mereka akan dihukum? Berdasarkan bukti saat ini, setidaknya 15 tahun. Jika kasus yang kau ceritakan itu benar, penjara seumur hidup atau hukuman mati mungkin saja. Kakak, sekarang kakak bisa beristirahat dengan tenang. Baiklah, tugasku sudah selesai. Jujur saja awalnya aku mengira kau hanya akan jadi beban, tapi kau jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Terima kasih, Chen Yang. Kau juga cukup hebat, kancing itu. Kau menyembunyikannya dengan baik. Tentu saja bagaimanapun aku ini profesional. Aku pergi sekarang. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kau sudah kembali. Ya kakak ipar. Ketiga orang itu sudah ditangkap dan diadili. Daki yang kau dengar itu orang-orang yang mencelakaimu sudah menerima balasannya. Dimanapun kau berada, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kakak ipar anginnya mulai kencang. Ayo kita pulang. Ya ayo kita pulang. Misi ini, kamu melakukannya dengan sangat baik. Para atasan sangat menghargaimu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini kakak ipar. Tapi ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu. Keluarga Gu mungkin akan segera bertindak. Kamu mengacaukan rencana mereka untuk mengambil alih aset keluarga Du. Mereka tidak akan melepaskan ini begitu saja. Aku mengerti, jangan khawatir. Kakak ipar, aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Kamu sudah sangat membantu pihak kepolisian. Dan dengan dukunganku, keluarga Gu mungkin tidak akan berani bertindak terang-terangan terhadapmu. Mudah untuk menghindari serangan terang-terangan. Tapi sulit untuk waspada terhadap serangan tersembunyi. Bocah Gu Shaojie itu sangat picik. Terima kasih peringatannya, kakak ipar. Aku akan berhati-hati. Situs konstruksimu, lini pakaian, dan pabrik garmen. Semuanya adalah target bagi mereka. Tetaplah waspada. Kakiku. Kakiku. Minggir. Bos, sesuatu terjadi. Seseorang jatuh dari gedung. Panggil ambulans. Aku segera ke sana, UED 5 dekas Nelian. Apa yang terjadi? Dia jatuh dari lantai 2, kakinya mungkin patah. Apa kamu bosnya? Benar. Ayo bawa dia ke rumah sakit dulu, aku akan menanggung biaya medisnya, dan aku akan memberikan kompensasi yang adil. Dia adalah tulang punggung keluarga kami, kompensasi kecil tidak akan cukup. Berapa yang kamu inginkan? 1 juta. 1 juta, 1 juta. Itu namanya pemerasan. Dasar kalian monster suamiku, di lokasi proyek kalian kakinya patah, dan kalian mau lepas tanggung jawab. Benar sekali. Kalau kalian tidak bayar ganti rugi hari ini, lokasi proyek ini, jangan harap bisa mulai bekerja. Kami akan datang buat onar setiap hari, biar kalian tidak bisa kerja. Lihat ini, aku pakai baju kalian dan kulitku jadi begini, baju kalian beracun. Itu tidak mungkin, baju kami semuanya dibuat dari bahan standar. Mustahil, maksudmu, aku buat-buat sendiri. Semuanya, ayo lihat toko baju Yunji, jual baju beracun. Seluruh tubuhku membusuk karena memakainya. Berhenti teriak. Kami akan kembalikan uangnya, apa itu belum cukup? Pengembalian uang saja tidak cukup.
kalian harus bayar ganti rugi minimal 100.000. Kalau tidak, aku akan datang setiap hari dan merusak bisnis kalian. Ada apa ini? Ada masalah dengan bajunya Yunji jual barang palsu. Ada yang salah dengan bajunya. Yunji jual barang palsu. Kak Yun, Para penonton, saat ini saya berada di Jalan Baru Guanceng, toko pakaian Yunji. Hari ini beberapa konsumen melapor kepada kami bahwa pakaian yang dibeli dari toko ini menyebabkan alergi kulit yang parah. Dulu aku sering belanja di sini, nggak nyangka mereka sejahat ini. Aku nggak akan pernah beli pakaian Yunji lagi. Ini kapas kualitas buruk. Kakak ipar, Xiaowu, aku nggak tahu dari mana barang ini berasal. Kita nggak pernah pakai bahan seperti ini. aku tahu. Pabrik garmen Yunji diduga menggunakan bahan baku berkualitas rendah. Ditutup mulai sekarang, mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Xiaowu, pabrik dan tokonya semuanya sudah habis. Kakak ipar, kita akan memilikinya lagi. Semuanya akan kembali. Tuan Muda Gu, tempat proyek Chen Yang sudah berhenti beroperasi, pabrik garmen dan toko pakaiannya juga sudah ditutup. Apa langkah selanjutnya? Jangan terburu-buru. Penutupan itu bukan apa-apa, aku akan pelan-pelan bermain dengannya. Merebut segalanya darinya satu persatu. Aku ingin dia melihat bagaimana dia kembali menjadi anjing jalanan. Kakak ipar siapa yang beli bahan baku itu? Apa tidak bisa dicari tahu? Terlalu banyak yang terjadi di pabrik pesanan, pembelian menumpuk tinggi. Aku tidak ingat jelas sekarang, tapi Xiaowu, baju-baju kita sama sekali tidak ada masalah. Ini pasti ulah keluarga Gu. Bagaimana dengan lokasi konstruksimu? Bagaimana keadaan di sana? Jangan khawatir. Biar aku yang tangani. Apa belakangan ini kamu merasa sedikit kewalahan? Iya. Lokasi konstruksi, pabrik, dan toko. Semuanya kena masalah sekaligus. Ini semua pasti ulah keluarga Gu di balik layar. Butuh bantuan? Kakak ipar, aku memang butuh bantuanmu. Untuk lokasi konstruksi, aku bisa mengatasinya. Tapi karena pabrik ditutup, kita butuh orang berpengaruh untuk turun tangan agar Biro Pengawasan Pasar melakukan investigasi ulang yang menyeluruh terhadap sumber kapas tercemar itu. Biar aku yang urus. Aku akan bayar 1 juta itu. 1 juta itu harga beberapa hari yang lalu. Sekarang aku mau 2 juta. Baiklah. Bicara seperti pebisnis sejati. Bawa dia keluar. Julian, kamu benar-benar ambil semua uang ini. Bagaimana kita akan menjelaskannya pada Tuan Gu? Jelaskan apa? Ini 2 juta. Dengan 2 juta ini kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kenapa kita masih harus menahan sikap si Gu itu? Benar juga. Kita bagi 2 jutanya. Lalu menghilang. Kalau aku tahu bocah itu sangat mudah, seharusnya aku minta lebih banyak. Berhenti berpura-pura. Kakimu sudah cacat sejak kecil. Kenapa masih pakai tongkat? Siapa yang mau kamu tipu? Polisi. Jangan bergerak. Pak Polisi. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apapun yang ilegal. Kami cuma minta ganti rugi, walaupun kami minta agak banyak, itu masih sangat wajar. Semua yang baru saja kamu katakan sudah terekam di sini. Kalian ditahan atas tuduhan pemerasan dengan jumlah 2 juta. Itu jumlah yang sangat besar. Begitu ini terbukti, kalian akan dipenjara setidaknya beberapa tahun. Pak Polisi, tolong kasihanilah kami. Aku akan bicara, aku akan ceritakan semuanya. Keluargaku yang menyuruh kami itu semua ide mereka. Mereka memberi kami masing-masing 10.000 untuk membuat kekacauan. Jadi, aku sudah sangat membantumu, kan? Terima kasih. Lagi pula, kita kan teman, tidak perlu sungkan. Halo, aku punya tawaran buatmu, tertarik.
Tawaran macam apa? Bantu aku hancurkan sebuah toko, aku kasih 5.000 kalau sudah beres. Aku nggak main begituan. 20.000. Toko yang mana? Tunggu dulu, jangan buru-buru. Buat 20.000 aku bisa cari banyak orang. Gimana aku tahu kalau kamu punya nyali? Maksudmu aku nggak punya nyali toko Yunji dan pabrik itu kamilah yang menjatuhkan mereka. Masa? Kamu sehebat itu ya? Tentu saja, kalau bukan karena kami yang bikin keributan tiap hari, masalahnya nggak bakal meledak kayak gitu. Reporter itu ambil foto dan menayangkannya di TV. Pihak berwenang langsung datang. Kamu juga yang sewa reporternya? Nggak juga sih, kami nggak mampu bayar reporter, kamu harus sewa sendiri. Kapas tercemar di pabrik itu kamu yang taruh di sana. Kenapa tanya gitu? Kamu siapa? Polisi, aku sudah kasih tahu semua yang ku tahu. Tolong lepaskan kami, jangan khawatir. Hukum itu adil. Katakan saja yang sejujurnya, dan aku akan minta keringanan hukuman bawa mereka pergi. Terima kasih, Pak Jin. Sekarang kamu percayakan kalau aku orang baik. Kenapa kamu bergaul sama Bin dan anak buahnya terlibat sama mereka? Yah, kamu bakal segera tahu. Semua bukti sudah aman, mulai dari kesaksian Xulian di lokasi, sampai pengakuan dari para pembuat onar ini, ditambah yang kamu berikan, rekaman penyadapan itu. Dengan semua ini sudah cukup untuk membuat Gu Xiaoji mendekam di penjara untuk sementara. Keluarga Gu itu berkuasa. Kamu beneran berani tangkap Gu Xiaoji? Dia melanggar hukum, kenapa enggak? Aku ini polisi. Aku nggak peduli mau itu keluarga Gu atau dewa sekalipun, kalau mereka melanggar hukum, mereka akan ditangkap. Para penonton sekalian, berkat upaya tak kenal lelah dari pihak kepolisian, kasus kapas tercemar di pabrik garmen Yunji telah resmi terungkap. Para tersangka telah mengakui penjebakan tersebut, serta fakta-fakta kejahatan mereka. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, mereka kini berada dalam tahanan kriminal. Kak Yun, semuanya sudah berakhir sekarang. Baiklah, Mansyong. Awasi semuanya baik-baik untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Jangan khawatir, bos. Setelah gedung ini selesai, aku akan menyisihkan 1 unit untukmu. Bos, ini adalah... Bukankah kamu bilang mau menikah, ini akan jadi rumah yang sempurna untukmu? Terima kasih, bos tunanganku. Dia berasal dari desaku. Dia datang ke kota untuk bekerja bersamaku. Dia sudah melewati banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Beritahu aku kapan pernikahannya. Aku akan datang untuk merayakannya bersamamu. Bos, aku Mansyong, nyawaku adalah milikmu mulai sekarang. Ada yang tidak beres, pabriknya diacak-acak dan Kak Yun telah diculik. Apa? Apa yang terjadi? Tadi sore, puluhan orang tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka semua memakai penutup kepala. Mereka menghancurkan apapun yang terlihat. Mereka memukuli siapapun yang mereka temui. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Mereka menculik kakak ipar. Kamu tahu siapa pelakunya? Mereka memakai penutup kepala. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Menurutmu siapa orangnya? Kak Hao dan Tuan Bin keluarga Gu dan beberapa orang lainnya. Siapapun dari mereka bisa jadi pelakunya. Aku baru saja mendapat kabarnya dan langsung bergegas ke sini. Bagaimana situasinya sekarang, Chen Yang? Menurutmu siapa yang paling mungkin? Kita akan selidiki mereka satu persatu. Sejujurnya, selama bertahun-tahun ini, kakak ipar sudah mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Dia sudah hampir menjaring mereka semua. Mereka pasti sudah mencium gelagatnya, makanya mereka nekat melakukan ini. Ada angin apa kalian ke sini? Tuan Bin Jinshu sudah diculik,
Kami ingin Anda bekerja sama dalam penyelidikan. Kerja sama? Tentu saja aku mau, tapi aku tidak tahu apa-apa. Kakak ipar diculik, pergi, dan carilah orang yang membawanya. Apa gunanya datang mencariku? Aku warga negara yang taat hukum. Aku tidak melakukan hal ilegal. Ayo pergi. Orang itu jelas mencurigakan. Aku tahu. Tunggu aku di sini, apapun yang terjadi jangan masuk. Kamu mau ngapain? Nanti juga kamu tahu. Cih bocah, ngapain kamu balik lagi ke sini? Kamu bakal segera tahu. Biarpun kamu bunuh aku tetap nggak tahu. Aku nggak percaya kamu nggak punya petunjuk apapun. Kalau kamu nggak mau buka mulut, aku lempar kamu ke bawah sekarang juga. Aku beneran nggak tahu. Hao, cari si Hao, aku dengar dia sempat nyebut soal itu. Dia bilang ke orang lain beberapa hari yang lalu tentang nyulik seseorang. Aku nggak tahu persisnya siapa. Gimana? Hao di mana? Aku tahu. Di 1996. Tempat ini kosong, beberapa hari lalu masih buka. Pasti dia menculiknya dan kabur. Xiaowu, kakak iparmu hilang. Apa? Apa yang terjadi? Tadi dia masih di kasir, sedang pembukuan aku baru saja ke gudang ambil barang. Pas aku balik, dia sudah tidak ada. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Chen Yang, kan? Siapa ini? Kalau mau selamatkan kakak iparmu, datanglah ke dermaga Qingpu. Xiaowu, jangan cemaskan aku. Chen Yang jangan sok jadi pahlawan. Dengar itu. Baik, aku ke sana. Kamu harus datang sendiri. Kalau aku tahu polisi mengikutimu, akan kubunuh dia. Baik. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan pergi sendirian. Itu terlalu berbahaya. Aku akan panggil bantuan sekarang juga. Jangan, dia bilang. Dia akan bunuh sandirannya kalau melihat ada polisi. Tapi kalau kamu pergi sendirian? Bai Shui, aku tidak punya pilihan lain. Teruslah berjalan ke depan. Kamu lihat speedboat itu? Aku melihatnya. Naiklah. Afei Zukong. Li Hao, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Kamu mengambil semua yang telah kukerjakan selama bertahun-tahun ini, setiap langkahku, dan menyerahkan semuanya kepada polisi. Kejahatan-kejahatan itu sudah cukup untuk membuatku dihukum mati ratusan kali. Kamu tanya aku kenapa? Sudah ku bilang berhenti, tapi kamu tidak mau dengar. Berhenti. Kamu pikir semudah itu untuk pergi begitu saja? Bagaimanapun juga, aku akan mati. Lebih baik aku bawa beberapa orang mati bersamaku membunuhmu, lalu membunuh bocah itu. Chen yang lalu mengambil uang keluargaku dan menghilang selamanya. Kakak ipar, katakan padaku, apa menurutmu kesepakatan ini sepadan? Ternyata benar-benar keluargaku. Ini salahmu sendiri karena menyinggung begitu banyak orang. Semua demi bocah itu.
Kakak ipar kamu wanita yang cerdas. Sayang sekali kamu terlalu merasa paling pintar. Diam di situ saja. Kenapa kamu bodoh sekali? Sudah aku bilang jangan datang, kenapa kamu masih muncul juga? Kak, Kita bertemu lagi. Kak Hao, kali ini kamu sudah membuat kesalahan fatal. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang sendirian. Aku sendiri saja sudah cukup. Sayang sekali, kamu bersikeras memihak bos wanita itu dan menyinggung keluarga Gu. Kalau saja kamu mengikutiku, kamu tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Apa yang sayang? Sayang sekali kamu terlalu romantis. Satu kakak ipar, satu bos wanita. Kamu tidak bisa melepaskan keduanya. Seorang teman lama ingin menemuimu. Ternyata kamu masih hidup. Tentu saja. Malam itu aku melompat dari kapal cepat ke laut. Kalian semua mengira aku sudah mati, tapi aku selamat, tidak menyangka kan? Akulah yang membunuh kakakmu. Sekarang giliranmu. Xiao Wu. Akan kukirim kalian semua untuk menyusul mereka. Kamu. Jangan, Xiao Wu, jangan. Polisi. Jangan bergerak. Kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Aku pakai ini. Lihat kan, sudah ku bilang ini bakal berguna. Terima kasih ya. Kita kan teman, jangan sungkan. Chen Yang.